Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dahulu pelaksanaan puasa di bulan Ramadan berbeda dengan sekarang. Dulu umat Islam belum mengetahui dengan jelas batasan makan dan minum di bulan Ramadan. Menurut riwayat, pada awalnya pelaksanaan puasa dimulai dari setelah waktu Isya sampai terbenamnya matahari. Setelah waktu Isya, umat Islam sudah tidak lagi makan, minum, atau berhubungan suami istri. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa puasa dimulai ketika seseorang tidur sampai terbenamnya matahari. Namun ketentuan ini ternyata membuat salah seorang sahabat pingsan karena menahan lapar lantaran tertidur. Namanya adalah Qais bin Shirmah, salah seorang sahabat Nabi yang taat menjalankan perintah Allah. Ia berasal dari kalangan Ansor dan bekerja sebagai seorang petani di sebuah kebun atau ladang. Pada suatu hari di bulan Ramadan, seluruh umat Islam menjalankan puasa, tak terkecuali dengan Qais bin Shirmah. Walaupun sedang berpuasa, ia tetap beraktivitas seperti biasa. Ia pergi ke kebun pada pagi harinya dan pulang menjelang matahari terbenam. Ketika tiba waktu berbuka, Qais pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah sudah ada makanan untuk berbuka puasa hari ini?" "Belum ada suamiku, tapi tenanglah, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab sang istri. Istri Qais pun pergi mencari makanan untuk suaminya. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa makanan. Namun, Qais yang sudah seharian bekerja sudah tertidur pulas. Melihat itu, sang istri terkejut, merasa iba dan kasihan. Lalu istrinya membangunkan Qais dan memintanya untuk makan dan tidak berpuasa dulu keesokan harinya. Tapi Qais menolak tawaran itu. Dia tidak mau melanggar perintah Allah. Karena tertidur, maka saat itu juga ia tidak boleh makan dan harus melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam pada keesokan harinya. Keesokan harinya, seperti biasa, Qais yang belum makan dan minum apapun sejak puasa kemarin berangkat bekerja. Tiba-tiba di siang hari di bawah terik matahari, Qais terjatuh dan pingsan karena kelelahan. Para sahabat pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan pada kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." Orang-orang Islam pun pada saat itu bergembira ria. Mereka berkeyakinan jika berhubungan suami istri saja diperbolehkan, maka tentu saja makan dan minum pun juga pasti diperbolehkan. Kemudian turunlah lanjutan ayat tersebut yang menegaskan diperbolehkannya makan dan minum sampai terbitnya fajar. "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Kisah ini pun menghapus ketentuan puasa yang dimulai sejak tidur menjadi berawalnya terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Memang dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang telah menjalankan sholat Isya, maka diharamkan bagi mereka untuk makan, minum, dan berhubungan dengan istrinya. Hadis ini mengindikasikan bahwa waktu puasa dimulai setelah Isya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan waktu Isya karena saat itu adalah waktu orang akan tidur. Sedangkan pada hakikatnya waktu berpuasa sebelum turunnya ayat tersebut ditandai dengan tidur. Selain itu, kisah tersebut merupakan awal mula disyariatkannya sahur bagi umat Islam, sekaligus untuk membedakan pelaksanaan puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan ditandai tidur. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Perbedaan puasa kita dan puasa ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur." Hadis riwayat Muslim. Dengan turunnya ayat 187 dari surat Al-Baqarah tersebut, kaum muslimin memiliki pedoman yang jelas ketika menjalankan puasa, terutama terkait kapan waktu mulainya seseorang berpuasa dan waktu selesainya. Wallahu a'lam bishawab.